Seluruh yang ada di muka bumi ini jika meminta kepada Allah semuanya akan diberikan. Dan itu kenyataannya. Antum tidak mengetahui bagaimana burung-burung yang ada di antara kita. Dan bagaimana bahkan ada monyet-monyet yang masih kecil, maka rizkinya dari ibunya, ataupun datang sendiri rizkinya dengan mudah. Atau burung-burung yang masih belum bisa terbang, bagaimana rizkinya, semuanya itu sudah menjadi aturan Allah. Maka tidak ada yang bersedih dikarenakan tidak mendapatkan uang pada hari ini misalnya. Tinggal bertawakal kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kita telah membuka suatu cabang usaha, baik berdagang, menjual sesuatu, ataupun membuka perkara bisnis sesuatu. Tidak ada orang datang, maka bersabar. Tidak ada yang membeli, maka bersabar. Allah huwa Razzaq dzul quwwatil matin. Maka Abu Bakar dengan penuh keyakinan, wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin, bahwa barang siapa yang menginfakkan sedikit saja untuk Allah, maka Allah pasti akan membalasnya. Maka dia meyakini ayat-ayat tadi, bahwa Allah tidak akan membiarkan istri dan anaknya mati kelaparan, karena hartanya diberikan kepada Nabi semuanya. Ini keimanan yang besar dan tawakal yang besar. Nama atau tidak? Maka apa kata Umar? Selalu, aku tidak pernah menang dari Abu Bakar. Maka Umar di situ mengatakan, aku memang tidak pernah menang melawan Abu Bakar dalam fastabiqul khairat, seperti ucapan Allah, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka di sini kita katakan, tafsir dikatakan untuk Abu Bakar, kita jawab bisa jadi. Dan itu ucapan salaf tadi dari Qatadah dan yang lainnya. Maka kita katakan bisa. Namun yang jadi permasalahan, kalau memang itu untuk Abu Bakar, ya sudah, berarti tidak ada lagi orang setelah dia yang akan menginfakkan harta bermiliar-miliar dan sebagainya. Kita jawab bersifat umum dari segi ayat ini, tidak dikhususkan kepada Abu Bakar saja. Maka masuk kepada kaidah di dalam usul di tafsir apa? Bahwa lafaz-lafaz yang bersifat khusus diumumkan. Maka kaidahnya berkata, al-ibrah bi umumil lafaz la bi khusus as-sabab. Al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususi as-sabab. Paham kaidah ini di ilmi tafsir? Bahwa jika ada di Al-Quran ayat ini turun untuk si fulan, maknanya udah ayat ini nggak bisa dipakai bersifat umum untuk yang lainnya. Tidak, salah. Tapi apa? Ayat ini bisa jadi turun untuk Abu Bakar, dan itu haknya dia, seperti tadi keutamaannya kami sebutkan. Namun tidak menutup kemungkinan ada di zaman now juga yang menginfakkan seluruh hartanya. Kemudian dia menyimpan hanya 1 peser uang untuk Allah dan untuk keluarganya, dan mengatakan kepada anak dan istrinya, semua uang aku infakkan, namun aku yakin Allah tidak akan memberikan kepada kalian kefakiran. Allah pasti akan membalasnya. Maka itu terjadi di zaman now. Lalu ayat tadi apakah tidak boleh juga diberikan kemuliaan kepada orang ini? Jawabnya bersifat umum. Lalu tadi lafaz seperti turun untuk Abu Bakar dan yang lainnya, al-ibrah bi umumil lafaz la bi khusus as-sabab. Mana contoh dari kaidah ini? Seperti di khutbah Jum'ah yang pernah kita sebutkan. Di hadis muttafaqun alaih dari surat Hud, di mana Allah berfirman, wa aqimis shalah tarfain nahar wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibna sayyiat. Yang maknanya salatlah di malam hari dari sepertiga malam terakhir, mulai dari jam 3, jam 4 sebelum adzan yang kedua. Kemudian salat juga dari siang
di ujung-ujung siang seperti fajar sekarang berjamaah, dan juga maghrib ujung-ujung siang, dan juga asar. Maksudnya sholat malam dan sholat-sholat yang lainnya. Maka ini semuanya hasanat, kebaikan. Yudhibna sayyiat, akan menghapus dosa-dosa. Ayat ini disebutkan di Sahih Al-Bukhari dan Muslim, turun kepada seseorang dari sahabat, yang mana seorang dari sahabat ini mencintai perempuan, yang mana perempuan itu ahli Madinah, dan perempuan ini tentunya cantik. Maka orang ini terpikat, dan sudah tentunya proses pertemuan dan pertemuan. Akhirnya dia mencari kesempatan untuk bisa menciumnya. Maka diciumlah. Maka setelah dicium dia merasa berdosa. Dan di riwayat hadis muttafaqun alaih, dia datang ke Abi Bakar, atau datang kepada Nabi, ada Abu Bakar. Di kisah seperti itu. Maka Abu Bakar, diam kau, ustur nafsak, sembunyikan aib kamu. Datang ke Umar, sama, ustur nafsak, sembunyikan aib kamu, jangan engkau sebarkan. Dan datang kepada Nabi, sama, Nabi pun tadinya tidak ingin memberikan jawaban, namun turun ayat. Maka turun ayat khusus untuk orang ini atau bersifat umum. Itu yang jadi pendalilan kita sekarang. Maka ayat ini turun untuk dia agar banyak sholat malam dan melaksanakan sholat berjamaah. Semua kebaikan-kebaikan ini yudhibna sayyiat, membuat dosa-dosa buruk kamu itu hilang. Apalagi dia sudah bertobat di sini dengan datang kepada Nabi, ya Rasulullah tahhirni, wahai Rasulullah sucikan aku melaksanakan dosa ini. Maka di sini terkumpul padanya bertobat dan juga melaksanakan amal-amal soleh. Maka yang berbuat taubat dari dosa-dosanya, melaksanakan amal-amal soleh yang banyak, akan dihapus dosa-dosanya. Kemudian di hadis disebutkan, hal hadhil ayah li ya Rasulullah, apakah ayat ini turun hanya untukku ya Rasulullah? Maksudnya orang yang berbuat dosa bertobat dan melaksanakan amal-amal soleh itu untukku. Qala Rasulullah SAW, la bali amatin kafah, tidak, tetapi untuk seluruh kaum muslimin. Paham? Sehingga maknanya bagi seseorang yang berbuat dosa dan menyadari itu salah, maka dia menyesal dan kembali kepada Allah dan melaksanakan sholat malam dan sholat-sholat berjamaah di masjid. Itu akan membuat dia menghapus dosa-dosa. Untuk dia bukan, untuk kita semua. Paham sekarang? Di sini masuk kepada kaidah tadi apa? Al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Bahwa yang menjadi poin adalah keumuman lafadz tadi. Innal hasanat yudhibna sayiat, untuk siapapun, untuk melaksanakan aqimis shalah tarfain nahar wa zulafa minal lail, melaksanakan salat malam dan salat berjamaah di masjid. Maka di sini yang menjadi poin untuk semua kaum muslimin. Ini contoh tadi. Contoh yang lain seperti yang kita lewati tentang ayat Ka'ab ibni Ujrah. Di saat permasalahan bekam pelajaran kemarin, bahwa barang siapa yang dia itu mencukur rambutnya, maradin au fihi ada, baik dia sakit ataupun ada seperti kutu. Dan ini terjadi pada Ka'ab ibnu Ujrah. Mengatakan Ka'ab ibnu Ujrah, ayat ini turun untukku. Maka aku diperintah oleh Nabi untuk mencukur rambut karena kutu-kutu memakanku. Namun harus puasa atau memberikan makanan atau menyembelih kambing pada saat itu. Maka di sini yang menjadi poin adalah ayat ini bukan untuk Ka'ab saja. Di zaman now misalnya ada orang yang sama kasusnya. Di saat dia haji ataupun umroh belum selesai, dan kebetulan dia gondrong dan rambutnya kribo, Bob Marley, rambut Afrika, yang bukan seperti orang Indonesia disisir mudah, tapi di sini seperti taulah ya, kribo dan sebagainya.
maka kutu bersarang di dalamnya. Susah untuk dikeramas, susah untuk diratakan, menggumpal, seperti itu. Akhirnya dia gatal dan tidak bisa bersabar untuk sampai kepada hajatil wada, tahallul al-kubra, sampai kepada hari terakhir haji kemudian dicukur gundul. Tidak sabar. Bahkan sebelum itu dia tidak sanggup untuk menahan. Maka boleh untuk mencukur rambutnya, digundul. Namun konsekuensinya tadi. Nah, kalau kita katakan itu kan ayat kepada Ka'ab ibnu Ujrah. Misalnya dijawab, na'am, kisahnya untuk dia. Namun faidahnya untuk kaum muslimin. Paham? Sehingga boleh bagi orang-orang yang terkena ada aumarodin seperti di Al-Quran untuk mencukur rambut. Atau misalnya ingin berbekam dan harus dicukur rambutnya agar titik bekamnya itu menancap dan mengeluarkan darah dari sana, ya sudah dicukur gundul, kemudian dia membayar kafarohnya. Paham semua? Maka ayat ini kita katakan tadi dengan sanad yang sahih untuk Abu Bakar, namun bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya dengan ikhlas tidak mesti untuk Abu Bakar. Sehingga ada di zaman now dari kaum muslimin yang melaksanakan kebaikan, menginfakkan harta seluruhnya, maka bisa diterima. Dan inilah yang bisa kita berikan. Wal ibrah bi umumil lafadz la bi khusus as-sabab, dicatat itu kaidah dari usul tafsir. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.